Halo guys. Kami dari Waduh, lelah, berharap tenang. Apa kabar kalian hari ini? Wah, kebetulan lagi agak kurang enak gitu lah ya. Apa nih? Enak Apanya ya kurang? Kalau Kak Asa gimana? Jujur kurang baik juga sih. Kenapa sih gue yang gak baik? Kayak kan gak baik-baik gitu. Karena kalian tahu gak sih kalau misalnya belakangan ini, gak belakangan juga setiap hari kita tuh jarinya suka di luar dari kemampuan kita deh. Oh maksudnya aku juga berisik. Jadi ketika aku lagi tidur aja nih, tiba-tiba aku begini-begini. Oh, gimana ya? Kita kan hari-hari tuh kayak punya kebebasan ya, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menyebarkan informasi. Cuman semakin kesini, semakin banyak orang yang masih nggak ngerti tentang cara beretika yang baik di media sosial. Itu Benar ya? Kalau menurut kalian, gimana pendapat kalian tentang etika ini sebenarnya? Apakah yang salah gitu dari permasalahan etika dalam media sosial ini? Menurut aku sendiri sih ya, dari personalnya kayak gimana dia menanggapi suatu konten, terus konten itu nggak dia saring lagi, nggak dia telaah lagi, nggak dia benar-benar kalau misalnya dia ngetik kayak gini tuh dampaknya bakal terjadi kayak gimana ya, atau udah nyakitin perasaan orang itu nggak ya, atau yang dia lakuin tuh berlebihan gitu. Jadi harus disaring sih, itu lebih ke orangnya dalam beretika di media sosial. Penting banget, gak main asal, walaupun platformnya bebas ya, tapi gak main asal. Udahlah, karena bebas, gak memikirkan dampak si korban dan lain sebagainya deh. Aku dari personalnya. Karena kalau dari personal sendiri pasti kan mereka nih tidak, dan banyak ya, ini banyak sekali yang aku lihat di media sosial sekarang. Jadi ketika ada satu orang nih dan dia melakukan kesalahan yang bahkan itu menyebabkan brandingnya dia rusak, setelah itu akan banyak hate comment yang bertebaran tuh, tapi hate comment tersebut tuh memakai akun samaran, bukan asli. Nah, itu tuh memang Jadi dan kebanyakan juga aku sempat bertemu dengan beberapa orang, dia dengan sengaja melakukan hal tersebut supaya dia merasa puas dengan hal tersebut, dan menurutku itu sangat amat tidak baik. kalau dari kasus ini sih ya, aku lihat kayaknya ada motif kebencian. Iya, motif kebencian, terus iri hati mungkin sama pencapaian orang-orang lain seperti itu. Padahal kan, padahal kan kalau misalkan iri hati sendiri itu kan dari kitanya ya, bukan dari orangnya gitu. Orang tersebut kan kayak berusaha untuk menunjukkan bahwa diri dia tuh memang seperti itu dia kesukaannya, dan itu memang hobi dan segala macam. Itu yang memang ingin dia tampilkan di media sosial. Tapi kalau misalkan ada orang yang iri hati, berarti bukan salah dari dianya dong, kontennya dong. Tergantung orang yang lihat kayak gimana. Benar. Kalau kalian sendiri suka nggak sih kayak ngepost gitu, kayak hari ini lagi ada event ini atau lagi ada kegiatan ini di rumah, di kampus kayak gitu, itu kalian kayak sungkan gak sih untuk ngepost itu sendiri ke postingan di Instagram, misalkan Instagram first kalian gitu? Menurut kalian gimana? Kalau kalian sendiri tuh gimana nih kalau ngepost? Kalau dari aku sungkan sih jujur, karena ya itu tadi, kalau belum siap untuk karena public space gitu ya, terus siap mendapatkan hujatan atau orang-orang yang ternyata nggak setuju sama video kita gitu kan, jadi udah takut duluan untuk ngepost, atau kayak aduh penilaian orang nanti bakal kayak gini ya, gue ngepost kayak gitu. Jadi banyak pertimbangan yang bikin kita tuh takut buat ngepost. Iya, duluan karena itu komen tadi gitu loh. Jadi itu sih dampaknya kalau misalnya udah kebanyakan nggak memikirkan untuk filter. Pasti kalau misalnya mau ngepost kayak ini di post gak ya? Ya, itu biasa ya. Nanti kalau di post ada yang komen ini gak ya? Lebih kebanyakan mikir sih ya. Tapi ujung-ujungnya dapet. Sering banget terjadi sebenarnya ya. Kalau Asya kan? Karena aku orang yang nggak terlalu update banget soal sosial media, jadi sosial media aku tuh benar-benar kosong. Oh my god. Dan aku tuh lebih kayak kalau misalkan ada satu hal yang emang aku suka dan aku post gitu, kayak ya udah aku suka. Tapi lambat laun tuh dengan beberapa tahun ke belakang tuh aku bener-bener sampai hapus akun segitunya banget, karena aku tuh takut pandangan orang lain tuh kayak gimana. Tapi makin kesini karena aku belajar di kampus aku sekarang, aku juga bersosialisasi tentunya dengan banyak orang, jadi aku mulai memberanikan diri, aku mulai terbuka lagi untuk melihat, untuk orang-orang tuh melihat aku tuh akan aktif lagi gitu. Proud banget sih. Banyak masalah tentang etika bersosial media ini sebenarnya yang bikin kita jadi kayak maju mundur untuk mulai membangun personal branding. Beberapa kali kayak ada orang yang baru bermedia sosial, misalkan dia baru membangun akun dia, tapi ada yang kayak, contohnya lah kita sebut aja inisial I, tau kan? Inisial I yang nah itu kayak orang-orang, kita tahu lah dia mungkin nggak sempurna untuk ngepost sesuatu, mungkin videonya nggak sebagus menggunakan perangkat yang bagus gitu, tapi kayak dia baru mau mencoba, tapi orang udah kayak ngata-ngatain dia bentuk mukanya seperti apa lah, atau intonasi suaranya seperti apa, kayak itu kan pasti ke cyberbullying ya. Gimana
dia berusaha untuk membangun personal branding dia, tapi orang lain malah menjatuhkan komentar yang kayak mukanya seperti apa. Itu menurut kalian tuh gimana tanggapan kalian melihat situasi yang kayak gitu? Sedih karena dia udah berusaha untuk menampilkan diri dia apa adanya, untuk membangun percaya dirinya, tapi tiba-tiba orang-orang tuh malah tidak mendukung hal tersebut dan malah cyberbullying itu pasti susah banget untuk dia tampil lagi. Dampaknya bakal impact banget ya sih. Iya. Punya sama orang yang punya akun itu, padahal tujuannya tuh baik gitu kan. Tapi aku juga bingung loh sama orang yang itu ya. Dia meresponnya tapi dibawa lucu gitu loh, kayak Iya betul. jadi kayak netizen sih nganggapnya jadi kayak udahlah dia nerima-nerima aja kan, jadi malah normalisasikan, dan ya itu parah itu kayak gitu. Jadi udahlah kayak orangnya kayak Lebih jadi lebih ke Menerima sih. yang bikin sebelnya justru dari tindakan etika yang gak benar dari netizen itu malah nimbulin suatu benda, dan akhirnya malah jatuhnya ke Dinormalisasi. dinormalisasikan dulu, akhirnya jadi kebanyakan generasi Z jatuhnya, karena generasi Z ini paling banyak megang sosial media dong ya, dan generasi Z ini jadi malah dicap mentalnya buruk. Betul. Dampaknya tuh beruntun banget sebenarnya ya kan. Nah, menurut kalian sebagai Gen Z juga ya, kita kan Gen Z nih ya, tahun 2000-an semua lah ya kita. Gimana tanggapannya supaya kita jadi Gen Z yang nggak dicap buruk, dan gimana supaya kita bisa improve juga nggak sih kan, dari orang yang kayak takut-takut untuk ngepost, takut untuk ini mengembangkan skill di dalam media sosial tuh. Nah, as a Gen Z, kalian berpendapat seperti apa nih untuk membangun kehidupan Gen Z yang sesungguhnya gitu? Karena semua yang nggak ada instan ya, semua butuh proses dan Bener banget. pelan. Tapi sebenarnya Iya, udah diajak turun juga ya. enggak yang jadi dulu ya kan, jadi dinginnya dulu. Jadi menurut aku semuanya pelan-pelan, tetap jangan terlalu dipikirin dan dengerin banget as a Gen Z ya. Terus lebih distraksi sama kegiatan-kegiatan yang bikin kalian lupa sama hal-hal yang gak penting tadi. Jadi kalau misalkan gak overthinking untuk ngepost sesuatu, ya udah kalian udah ngepost nih, udahlah nonton film atau kalian baca buku atau ngechat teman, video call dan sebagainya. Jadi mulai pelan-pelan aja dulu, untuk hirauin aja, cuekin aja, walaupun gak mudah, kita gak ada yang tahu, tapi semua butuh proses. Betul banget. Gak apa-apa banget kan. Kalau Asya gimana nih menanggapi ini semua? As a Gen Z, Asik, Gen Z banget deh. engagement dari sosial media itu kan cukup luas ya, dan pasti setiap kita ngepost atau apapun itu kita pasti udah siap akan hal apapun yang terjadi. Nah, menurutku lebih untuk gak usah hirauin orang-orang yang apalagi kayak terlalu welcome apa sih maksudnya tuh ya, aku bingung ngomongin ini seperti apa. Terima kasih ya. Bosen gitu ya. Oke, jadi ketika beberapa netizen yang komen ke postingan-postingan mereka yang berusaha untuk menampilkan PD-nya mereka itu, cukup jangan dibales, jangan dibales. Kayak ya udah aja, mereka mau komen apa terserah, yang penting kamu tetap konten, kamu tetap melakukan hal yang kamu suka gitu. Gak usah mentingin kayak kalau misalkan gue nggak bales nih komenan, pasti mereka semua bakal menganggap gue lemah gitu. Tidak akan seperti itu. Jadi jangan berpikiran kayak pikiran jauh yang gak mungkin akan terjadi gitu ya. Kayak ya udah aja, kalian bakal selalu nunjukin hal yang kalian suka, mengonten atau ngapain, membuat hal-hal dari video itu, apalagi dilihat oleh netizen semuanya, ya udah lakuin aja tanpa harus memikirkan untuk itu ya. Jadi buat teman-teman semua, sebagai para netizen, para pengguna media sosial, ayo deh kita lebih aware lagi, lebih peduli lagi sama teman-teman kita, dan kayak kita saling support aja. Apalagi misalkan itu ternyata teman sekelas kamu, teman satu kampus tiba-tiba. Nah, bayangin sih kalau itu yang dibully itu adalah saudara kamu gitu, saudara sendiri dibully. Jadi buat kali ini udah kayak semangat banget untuk jadi netizen yang baik, jadi netizen yang aware dan lebih percaya diri lagi juga buat ngebangun personal branding. Itu perlu banget ya teman-teman. Nah, kayaknya kita juga udah sampai penghujung acara ya teman-teman. Gila, kerasa. Iya, ujung di waktu makan siang nih ya, di ujung. Jadi kalau gitu kita pamit undur diri. Saya Ruth Senior TV Manuru. Saya Ali Maulya Pasha. Saya Aska mau ya. Sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya. Dadah.